Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Raknafilia Aprodite dengan NIM C1C022032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung pajak. Cara menghitung pajak. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian menurut undang-undang. Terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, dari usaha kegiatan. 2, modal. 3, pekerjaan dalam hubungan dengan kerja pekerjaan bebas. Dan yang terakhir, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Kompensasi kerugian vertikal, contoh kasusnya adalah perusahaan House mengalami kerugian fiskal sebesar 2 miliar pada tahun 2020. Berikut adalah laba rugi fiskal perusahaan House dalam 5 tahun selanjutnya. Terdapat di sini pada 2021 laba fiskal 500 juta, di 2022 200 juta, 2023 300 juta, 2024 400 juta, dan 2025 700 juta. Berikut ada perhitungannya, yaitu pada tahun 2020 rugi fiskal sebesar 2 miliar, laba fiskal pada 2021 sebesar 500 juta, sisa rugi fiskal 2020 1 miliar 500 juta. Lanjut pada 2022 laba, 2023 rugi, laba 2024, laba 2025. Pada tahun 2025 terdapat sisa kompensasi rugi fiskal tahun 2020 sebesar 200 juta. Jumlah yang tersisa ini tidak dapat dikompensasikan lagi karena telah melewati batas waktu 5 tahun. Jadi rugi fiskal sebesar 200 juta tersebut bisa dibilang hangus. Berikut adalah contoh kasus dari kompensasi kerugian horizontal. House pada tahun 2020 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2020 masing-masing adalah sebagai berikut, atau asumsi peredaran usaha di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan memperoleh utang sebesar 400 juta, usaha kuliner rugi 800 juta, dan usaha pertaksian untung 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Berikut adalah perhitungannya. Rugi usaha pada tahun 2020 200 juta, maka pada tahun 2020 perusahaan tidak membayar pajak atau pajak nihil. Kerugian tahun 2014 sebesar 20 juta tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut 5 tahun. Norma perhitungan. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas 1. Norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4 miliar 800 juta. Norma perhitungan khusus. Ini yang kedua, norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya terkait dengan dunia internasional. Syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. Wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto wajib diperkenakan untuk dikurangkan dengan PTKP. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Berikut adalah contoh kasus, yaitu Anakin merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktik di Kota Bandung. Selama masa tahun pajak 2018, Anakin memiliki penghasilan bruto sebesar 750 juta. Bila Anakin menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto, hitunglah berapa penghasilan neto dan PPh pasal 21 terutangnya bila status Anakin adalah belum kawin tanpa tanggungan.
Berikut ada perhitungannya. Berdasarkan kasus di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu berapa tarif penghasilan neto yang terdapat dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17 PJ 2015 atau PER 17 2015 untuk pekerjaan praktik dokter umum. Oleh karena tempat praktik Anakin adalah di Kota Bandung, yaitu sebagai ibu kota provinsi, maka tarif yang digunakan adalah 50%. Adapun perhitungan penghasilan neto dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Baiklah, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.